Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi di pembelajaran matematika kelas 8 di SMP Budi Utomo Surakarta. Oke, di kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang persiapan penilaian tengah semester part 2. Yang dimana part 1-nya bisa kalian lihat di minggu lalu. Kali ini kita akan bahas di part 2-nya. Oke, di sini sama seperti minggu yang lalu, nanti akan ada di mana ada 2 soal. Soal pertama nanti akan Ustazah bahas, dan untuk soal yang kedua kalian kerjakan. Jadi, Ustazah harap kalian menonton full semua videonya dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena soalnya akan berada di setiap videonya. Kayak gitu. Nah, Ustazah berharap kalian mau berusaha, boleh tanya ke siapapun, dan boleh kalian buka buku. Yang penting di sini kalian belajar dan mencoba. Oke, kalau kalian bisa belajar atau mengerjakan soal-soal dari Ustazah, insya Allah kalian akan dimudahkan di PTS-nya. Kayak gitu ya. Jadi Ustazah pesan, jangan pernah berhenti mencoba. Yang penting kalian mau berusaha sendiri dan jangan menunggu jawaban dari teman. Oke? Ustazah ingatkan lagi, minggu depan tanggal 21 kalian sudah melaksanakan PTS. Pesan Ustazah, segera selesaikan semua tugas dari semua mata pelajaran yang sekiranya kalian masih punya tugas. Oke? Kalau semisal kalian masih ragu-ragu, boleh konsultasi ke guru mapel. Atau apa kalian masih memiliki tugas atau tidak. Kayak gitu. Oke, dan untuk PTS besok nilainya murni. Oke, nilai apa adanya. Jadi kalian maksimalkan sebaik mungkin, dan pesan Ustazah jangan lupa juga minta doa dari orang tua. Oke, intinya ketika kalian nanti nemuin soal, misalnya saya boleh nggak nulis soalnya? Boleh banget. Kenapa? Paling nggak di situ kalian punya referensi soalnya. Jadi kan kalian nggak mungkin lihat video terus. Jadi ketika habis kalian lihatkan videonya, kalian punya catatannya, kalian punya soalnya, kalian punya pembahasannya, itu akan jauh lebih mudah buat kalian belajar. Daripada hanya cuma jawabannya aja, kayak gitu ya. Jadi kalian pahami baik-baik soalnya. Oke, langsung di PTS seperti yang minggu lalu, kita akan menjumpai 2 bab. Yang pertama yaitu relasi dan fungsi. Dan yang kedua yaitu tentang persamaan garis lurus. Jadi 2 bab yang sudah Ustazah jelaskan kemarin sebelum-sebelumnya. Nah, intisarinya di PTS ini ada 2 bab ini. Oke, langsung saja Ustazah akan bahas dan Ustazah akan share kisi-kisinya beserta tanggungan tugas yang belum terselesaikan. Jadi nanti akan Ustazah share ke wali kelas kalian biar kalian mendapatkan kisi-kisinya juga. Oke. Oke, lanjut ke nomor 21. Kemarin sudah sampai nomor 20 ya. Di sini tentang B untuk soal nomor 21 sampai dengan 30. Oke, ini isian singkat. Jadi besok ketika kalian mengerjakan soal PTS, isian singkat kalian isi saja singkat aja. Jadi jawabannya apa gitu aja ya. Tapi kalau di Romawi 3-nya, di C-nya itu nanti harus pakai cara. Tapi untuk di B, cukup kalian tulis jawabannya aja. Oke. Lanjut, di nomor 21, 4.3 ini tentang keterampilan. Yaitu indikatornya menentukan nilai NH jika diketahui N dalam kurung P kali H sama dengan N. Oke. Ada soalnya. Yang pertama Ustazah bahas, yang kedua kalian kerjakan sendiri. Oke, yang pertama, jika A sama dengan X, di mana X lebih besar dari 2 dan X kurang dari 10. Oke. Di mana X lebih besar dari 2 dan X kurang dari 10, X anggota bilangan asli. Oke. Ustazah ingatkan lagi, bilangan asli itu dimulai dari angka 1. Jadi 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke. Dan N A kali B nilainya 35. Maka nilai NB sama dengan titik-titik. Oke. Ini untuk poin
untuk soal nomor 1. Kalau soal nomor 2, jika A sama dengan X, di mana X itu lebih besar dari 3, dan X-nya kurang dari 15, X merupakan anggota bilangan prima. Nah, ingat bilangan prima itu dimulai dari angka 2. Jadi kalian kalau misalnya lupa tentang bilangan prima, kalian bisa lihat video minggu lalu. Oke. Di mana di sini kalau misalnya X lebih besar dari 3, apakah 3 juga termasuk X-nya itu? Tidak, karena kalau lebih besar berarti di atasnya 3. 4 us. Tapi apakah 4 bilangan prima? Bukan, berarti yaitu adalah 5. Jadi bilangan prima adalah bilangan yang bisa dibagi 1 dan dibagi dengan bilangan itu sendiri. Oke, jadi ini clue buat yang soal nomor 2 yang kalian kerjakan ya. Kita ke soal nomor 1, kembali ke nomor 1. Oke, di sini penyelesaiannya diketahui A seperti tadi pada soal X, di mana X lebih besar dari 2 dan X kurang dari 10, X anggota bilangan asli. Nah, bilangan asli dimulai dari angka 1. Oke. Nah, di sini karena X lebih besar dari 2, apakah 2 termasuk? Tidak. Kecuali kalau di sini ada tanda sama dengannya. Jadi, X lebih besar atau sama dengan 2, karena 2 itu juga bilangan asli, maka 2 dimasukkan. Tapi karena di sini, perhatikan ketentuannya X lebih besar dari 2, maka 2 tidak termasuk. Walaupun dia anggota bilangan asli. Kayak gitu. Berarti di atasnya 2 yaitu 3. Nah, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini X kurang dari 10. Berarti walaupun 10 itu anggota bilangan asli, tapi karena X di sini kurang dari 10, maka 10 tidak termasuk. Nah, kita lihat. Berarti anggotanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 anggota. Oke. Selanjutnya diketahui NA kali B sama dengan 35. D2-nya ditanyakan berapakah NB-nya. Kan kayak gitu. Nah, NB-nya kalau bentuknya seperti ini bisa dipecah menjadi NA kali NB sama dengan 35. NA-nya tadi yang kita cari tadi ada berapa anggota? 7. Jadi NA-nya 7 dikali NB. NB yang mau kita cari sama dengan 35. Nah, ini bentuk perkalian. Oke. Perkalian kalau pindah ruas menjadi pembagian. Nah, karena 7 ini yang pindah ruas atau 7 ini bertamu, maka 7 posisinya di bawah. Jadi jangan sampai 7/35, nggak boleh. Kenapa? Karena 35 ini tuan rumahnya. Jadi tuan rumah posisinya di atas. Sedangkan tamu itu posisinya kalau tidak di bawah, dia di paling belakang. Oke, paling belakang itu contohnya untuk penjumlahan pindah ruas jadi pengurangan, kayak gitu posisinya di belakang. Kalau ini perkalian jadi pembagian, nah posisinya dia di bawah. Oke. NB-nya berarti 35 dibagi 7 sama dengan 5. Nah, jadi diperoleh NB nilainya 5. Oke, gampang ya. Soalnya nomor 2 kalian kerjakan sendiri. Lanjut di nomor 22, 4.3 masih di keterampilan. Menentukan domain. Oke, masih ingat gak domain itu apa? Ada domain, kodomain, range, ya gitu ya. Domain itu ya daerah asal. Oke. Menentukan domain pada himpunan pasangan berurutan. Oke. Ustazah sediakan 2 soal, yang 1 soal Ustazah bahas, yang nomor 2 kalian sendiri. Pemetaan, ayo. Pemetaan itu kata lain dari fungsi. Oke, Ustazah ingatkan lagi ya. Pemetaan itu kata lain dari fungsi. Di mana fungsi itu memiliki syarat, yaitu himpunan awal atau himpunan A atau himpunan P yang awal
dia tidak boleh jomblo dan tidak boleh mendua. Jadi harus tepat 1. Nah, di sini ada pasangan berurutan. Domainnya yang mana? Ingat, domain itu daerah asal. Oke, berarti dia himpunan awal. Kalian cukup lihat yang di bagian depannya saja. Ini termasuk pemetaan bukan? Iya. Kenapa? Karena tidak ada angka yang sama di depannya. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Dikatakan cuma relasi, tidak fungsi apabila misalnya di sini 2, terus di sini juga 2 lagi. Nah, berulang, berarti dia bukan pemetaan. Karena ini tidak ada, di awalnya tidak ada yang mengulang, berarti dia namanya pemetaan. Jadi pemetaan dari himpunan pasangan berurutan ini domainnya adalah 1, 2, 3, dan 4. Untuk yang nomor 2, kalian kerjakan sendiri. Bisa dicek jawabannya. Oke, 1, 2, 3, dan 4. Bisa ya? Pasti bisa. Lanjut di 23. 3.3 tentang pengetahuan. Menentukan relasi. Oke, relasi itu artinya apa? Dulu pertama usah jelasin. Relasi itu artinya hubungan. Jadi ada yang berhubungan, itu namanya relasi. Menentukan relasi yang tepat untuk diagram panah. Nah, di sini ada 2 soal. Yang pertama saja bahas, yang nomor 2 kalian kerjakan sendiri. Relasi yang tepat untuk diagram panah di atas adalah, di sini kan A ke B. A ke B. Oke. Relasinya apa? Kenapa bisa A ke B? Karena panahnya ini menuju ke B. Berarti 1, 8, 2, 7 ini sebagai apanya dari 1, 2, dan 3. Kayak gitu. Cara nanti. Jadi kalian lihat bagian sininya. Oh, 1. 1 ini dari apanya 1? Oh, semisal B-nya ini aku 1 kali 1 kali 1. Jawabannya 1. Oh, benar. Terus yang kedua, 8 nih, ada 2. Coba aku kalikan. 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Oh, benar 8. Terus yang ketiga, 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. Berarti himpunan A ini adalah pangkat 3 dari. Nah, jadi kenapa bisa pangkat 3 dari? A ini, himpunan A ini hasilnya dari B. Berarti ketika kalian menjumpai 1, 2, 3, terus ini kan berlipat 3. Kenapa enggak kuadrat dari? Kalau kuadrat dari berarti di sini 4 dong. 2 kali 2, 4. Kayak gitu. Berarti ini jawabannya adalah pangkat 3 dari. Yang nomor 2 kalian kerjakan sendiri. Lanjut. 24. 3.4 tentang pengetahuan. Oke, indikatornya menentukan nilai A jika diketahui sebuah rumus fungsi f(x) sama dengan mx plus c. Jadi ini rumus fungsi ya. Oke, ada 2 soal. Soal pertama sudah bahas, soal yang kedua kalian coba sendiri. Diketahui rumus fungsi f(x) sama dengan 8x dikurangi 11. FA sama dengan 13. Nilai A adalah titik. Oke, untuk yang nomor 2, G. Boleh ya, boleh F, boleh G, boleh H. Yang penting huruf kecil. Untuk mewakili rumus fungsi. Oke, nah penyelesaiannya sebagai berikut. Diketahui rumus fungsinya f(x) sama dengan 8x dikurangi 11. FA sama dengan 13. Ditanyakan nilai A adalah titik. Dijawab, rumus fungsinya tadi kita tulis lagi di sini. Berarti fx sama dengan 8x dikurangi 11.
Sama ya. Kemudian FA-nya sama dengan 13. Nah, FA kita taruh bawahnya FX ini. A dikurung, X-nya juga dikurung. Berarti di sini kalau ketemu X diganti dengan A. Kenapa? Karena dia sama-sama di dalam kurung. Sama-sama sebagai bayangan. Maka di sini menjadi, ingat, kalau ketemu X diganti dengan A. Berarti menjadi 8A dikurangi 11. Karena di sini masih ada sama dengan 13, maka kita sama dengankan 13. Oke. Nah, yang tadi sudah berubah karena dimasukkan FA-nya, A-nya sebagai bayangan. 8A. Nah, 11-nya ini kan nggak punya variabel A. Maka kita kelompokkan, berarti 11-nya pindah ruas. Oke, perhatikan berarti 11A-nya, negatif 11-nya, negatif 11 pindah ruas. Ingat, kalau pindah ruas tanda berubah. Oke. Negatif pindah ruas menjadi positif. Oke. Maka bawahnya 8A tetap sama dengan Leus, kenapa enggak 11-nya di depan? Ingat, 11 itu tamu. Tamu bolehnya berada di belakang kalau enggak di bawah. Jadi tidak boleh tamu berada di depan. Jadi tamu cuman boleh di belakang sama kalau enggak di bawah. Karena ini negatif 11 pindah ruas menjadi positif, maka posisinya 13 sebagai tuan rumah di depan ditambah 11. Oke, 11 ini karena dia tamu dia di belakang, dan karena dia bertamu maka tanda berubah. Tadi negatif menjadi positif. Maka 8A sama dengan 13 ditambah 11 yaitu 24. Oke. 8A seperti ini bentuknya perkalian. Karena nggak ada pengurangan penjumlahan, dia bentuknya perkalian. Perhatikan, karena kita mau mencari nilai A-nya, otomatis 8-nya kita pindah. 8A, ketika 8-nya mau kita pindah, perkalian pindah ruas menjadi pembagian. Nah, karena 8 ini yang bertamu, maka 8 tempatnya di bawah. Menjadi A sama dengan 24 sebagai tuan rumah, dia di atas, dibagi 8. Karena dia tamu, maka posisinya di bawah. 24 dibagi 8, hasilnya 3. Jadi nilai A adalah 3. Gitu ya. Dipahami baik-baik. Nomor 2 kalian coba sendiri. Lanjut di nomor 25, yaitu 3.4 tentang pengetahuan. Menentukan nilai NQ jika diketahui NP kali Q sama dengan N. Soal. Nah, ini sama kayak yang tadi. Yang tadi A kali B itu soalnya intinya sama. Oke, di sini ada 2 nomor. Yang nomor pertama, bisa saya bahas. Jika N P kali Q sama dengan 12 dan NQ-nya 4, maka NP sama dengan titik-titik. Oke, langsung di pembahasan. Diketahui jika N P kali Q-nya 12 dan NQ-nya 4, ditanyakan nilai NP sama dengan titik-titik. Oke, dijawab. Bentuknya kayak gini ya, NP kali Q 12, kita boleh pecah seperti ini, NP kali NQ sama dengan 12, di mana NP-nya ditanyakan, maka kita tulis lagi. NQ-nya tadi 4 sudah diketahui, berarti dikalikan 4 sama dengan 12. NP sebagai tuan rumah tetap di sini. Dan 4-nya karena nggak ada variabel, maka dia dipindah ruas. Oke, ini bentuk apa? Ini bentuk perkalian. Kalau perkalian dipindah ruas menjadi pembagian. Dan karena 4 ini sebagai tamu, dia posisinya di bawah. Ingat-ingat ya. Berarti NP sama dengan 12 dibagi 4. Maka NP sama dengan
12 dibagi 4 yaitu 3. Jadi nilai dari NP adalah 3. Gampang ya. Yang nomor 2 kalian kerjakan sendiri. Lanjut, di nomor 26. Ini pengetahuan juga. Menentukan nilai FA ditambah FB jika diketahui sebuah rumus fungsi fx sama dengan mx plus c. Oke, soalnya ada 2. Yang pertama saja bahas. Diketahui rumus fungsi fx sama dengan 7 dikurangi 2x. Nilai dari f 3 ditambah f negatif 2 adalah titik-titik. Tuh, gimana ya caranya? Oke, boleh kalian coba sendiri sebelum kalian lihat pembahasan. Boleh, buat latihan. Oke, pembahasannya seperti ini. Oke, diketahui rumus fungsinya. Kita tulis lagi fx sama dengan 7 dikurangi 2x. Nah, di 2 ditanyakan, nilai dari f3 ditambah f negatif 2 adalah titik-titik. Oke, langsung dijawab. Rumus fungsinya kita tulis lagi, fx sama dengan 7 dikurangi 2x. Nah, di sini cara mengerjanya kita kerjain satu-satu dulu. Berarti ini F3-nya kita cari dulu hasilnya. F dalam kurung 3. Nah, ini sama-sama di dalam kurung, X sama 3. Berarti kalau ketemu X diganti dengan angka 3. Dengan rumus fungsi yang sama. Sama dengan 7 dikurangi kan 2X. X-nya kita ganti dengan 3. Maka diperoleh sama dengan 7. Negatif kali positif. Negatif. 2 kali 3. 6. Berarti 7 kurangi 6. 1. Oke, berikutnya. Fx, kita tulis lagi rumusnya. Fx sama dengan 7 dikurangi 2x. Oke. Nah, tadi kan mencari F min 2. Nah, sekarang F min 2. Min 2 posisinya sama dengan X. Berarti kalau bertemu dengan X, kita ganti dengan negatif 2. Oke. Rumus fungsinya masih kita pakai. Ingat, 7 tetap dikurangi 2X. Kalau ketemu X diganti dengan negatif 2. Berarti di sini negatif 2. 7 tetap, negatif kali negatif. Positif. Oke, pintar. 2 kali 2, 4. 7 ditambah 4, 11. Jadi, F3 ditambah F-2 sama dengan 1 ditambah 11. Hasilnya 12. Gampang ya? Kalian pasti bisa. Nomor 2, kalian coba sendiri. Oke, nomor 27 tentang pengetahuan. Masih dengan pengetahuan. Menentukan nilai F AX plus B jika diketahui sebuah rumus fungsi fx sama dengan mx plus c. Oke, diperhatikan ada 2 soal. Soal pertama kan Ustazah bahas, soal kedua kalian coba sendiri. Diketahui fungsi fx sama dengan 5x plus 3. Nilai dari f a ditambah 3 adalah titik-titik. Oke, bisa kalian coba sendiri dulu sebelum kalian lihat pembahasan. Oke, kalau udah, oke. Seperti ini. Diketahui fungsi fx sama dengan 5x plus 3. Fungsinya kalian tulis dulu. Ditanyakan nilai dari f dalam kurung a plus 3 adalah titik-titik. Nah, dijawab. Rumusnya kalian tulis lagi. Fx sama dengan 5x plus 3. Nah, yang mau kita cari taruh di bawahnya sini. F dalam kurung a plus 3. Nah, karena sama-sama di dalam kurung, berarti kalau bertemu dengan X diganti dengan A plus 3. Gitu ya. Menjadi seperti ini. Sama dengan 5 tetap. Nah, ini X. Berarti kita gantikan yang di dalam kurung bawahnya. Berarti 5 dikali A plus 3 ditambah 3. Jangan lupa, kalau bentuknya seperti ini, kalian kalikan masuk. Kalau saya biasanya bilang, jangan lupa tersenyum. Kayak gitu ya. 5 kali A, 5A. Terus jangan lupa tersenyum lagi. 5 kali 3, 15. Positif kali positif kan, berarti tetap positif. Terus ditambah 3. Berarti menjadi 5A ditambah 15 tambah 3, 18. Cukup sampai di sini.
Jadi hasilnya yaitu 5A plus 18. Seperti gitu ya, 5A ditambah 18. Lanjut, nomor 28. Tentang pengetahuan. Menentukan nilai A jika diketahui Fx, di mana A sama dengan AX plus C, di mana Fn sama dengan K. Oke, soalnya ada dua soal ya. Soal pertama saja bahas, soal kedua kalian kerjakan sendiri. Diketahui fungsi Fx sama dengan AX plus 4. Jika F dalam kurung negatif 3 itu sama dengan 13, maka nilai dari A adalah titik-titik. Oke, pembahasannya. Oke, diketahui fungsinya, ditulis fungsi Fx sama dengan AX plus 4. F dalam kurung negatif 3 itu sama dengan 13. Ditanyakan nilai A adalah titik-titik. D3-nya, Fx sama dengan AX plus B. AX plus 4, sorry. Jadi rumusnya kita tulis lagi. Nah, di sini kan F dalam kurung negatif 3. Kalian tulis lagi. F dalam kurung negatif 3. Sama dengan, ingat, karena sama-sama di dalam kurung, berarti kalau bertemu dengan X diganti dengan negatif 3. Menjadi A dikalikan negatif 3 ditambah 4. Karena ini masih ada sama dengan 13, maka sama dengan 13. Dikalikan masuk, jangan lupa tersenyum. A kali negatif 3, menjadi negatif 3, A akan positif kali negatif. Jadi negatif 3A ditambah 4 sama dengan 13. Nah, di sini, karena 4-nya nggak punya variabel, dia dipindah ruas nih, biar bersama kelompoknya. Oke, jadi karena dia dipindah ruas, positif dipindah ruas menjadi negatif. Posisinya juga harus di belakang. Ingat, karena dia tamu itu kalau nggak di paling belakang, dia harus di bawah. Oke, jadi karena 4-nya dipindah, positif jadi negatif. Negatif 3A-nya tetap sama dengan 13 dikurangi 4. Oke, karena dia pindah ruas jadi berubah. Nah, negatif 3-nya tetap sama dengan 13 dikurangi 4. Hasilnya 9. Nah, ini kan pertanyaannya A. Berarti negatif 3-nya harus kita pindah ruas. Bentuknya ini namanya perkalian. Lalu itu kan ada pengurangan. Ini bukan pengurangan, ini sebagai negatif. Menandakan bahwa satu rangkaian ini hasilnya negatif, kan kayak gitu. Nah, ini hasilnya perkalian. Jadi perkalian kalau pindah ruas menjadi pembagian. Ingat, kalau pembagian, berarti yang 3 ini tamu, maka posisinya di bawah. Jadi A sama dengan 9 per negatif 3. Loh, kok negatifnya nggak jadi positif? Enggak, karena ini perkalian. Jadi yang menampakkan kalau dia sudah berubah, karena awalnya dia perkalian menjadi pembagian. Jadi syaratnya untuk perkalian yang berubah menjadi pembagian, kalau di situ ada negatifnya, negatif tetap diterakan. Oke? Paham? Oke. Berarti A sama dengan 9 per negatif 3. Jadi jangan sampai kalian terkecoh, oh di sini negatif, pindah ruas jadi positif. Enggak. Nggak kayak gitu ya. Kenapa? Karena tandanya di depan sini. Jadi ini namanya tetap perkalian. Nah, positif dibagi negatif, hasilnya negatif. 9 dibagi 3, hasilnya 3. Jadi diperoleh nilai A adalah negatif 3. Bisa ya, kalian pahami pelan-pelan. Terus kalian coba yang nomor 2. Oke. Lanjut, next. Di nomor 29. Oke, di sini tentang keterampilan. Oke, menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan fungsi linier. Nah, jadi nanti kalian akan mencoba soal cerita. Di sini nomor 29, nomor 30, terus di nomor mungkin 34, 35, kayak gitu ya. Ini nomor-nomor akhir. Jadi kalian pahami baik-baik, kalian cermati soalnya. Oke, ada 2 soal yang nomor pertama saja akan bahas. Adnan mengikuti latihan basket. Dengan ketentuan pembayaran untuk latihan membayar di awal itu sebesar 25.000. Dan setiap bulannya membayar 15.000.
Jika Adnan mengikuti latihan selama 3 bulan, berapa biaya yang dikeluarkan Adnan? Oke. Jadi di sini kalian paham baik-baik, Adnan itu sudah mengikuti latihan basket. Jadi sudah ada ketentuannya kalau awal, jadi kayak uang pendaftaran gitu ya. Di awal dia harus bayar 25.000. Nah, setelah bayar 25.000, setiap bulannya dia harus membayar 15.000. Kayak gitu. Nah, ternyata dia sudah mengikuti selama 3 bulan. Berarti Adnan mengeluarkan uang sebesar berapa? Kan kayak gitu. Oke, nomor 2 kalian coba sendiri. Kita bahas yang nomor 29. Oke, nomor 29, diketahui pembayaran di awalnya itu 25.000. Kayak uang pendaftaran lah kayak gitu ya. Terus pembayaran setiap bulannya itu 15.000. Berapa biaya selama 3 bulan? Oke, misalnya di sini. Kita misalkan ya, X itu biaya awalnya. Y itu sama biaya tiap bulannya. Nah, ternyata dia sudah mengikuti selama 3 bulan. Berarti di sini 1X ini sebagai apa ya? Pendaftaran awalnya. Jadi kan pembayarannya cuma cukup sekali. Berarti 1X atau X aja juga boleh. Ditambah 3Y. Kenapa 3Y? Karena 3 bulan. Y itu mewakili bulan. Maka di sini diperoleh 1 dikali 25.000 di pendaftarannya, ditambah 3 kali 15.000. Jadi setiap bulannya dia harus bayar 15.000. Maka 1 kali 25.000, yaitu 25.000. Ditambah 3 kali 15.000, yaitu 45.000. Maka totalnya yang harus dia bayar selama 3 bulan, yaitu 70.000. Oke, kalian pahami lagi? Jadi totalnya adalah 70.000 dari uang awalnya sama uang selama 3 bulannya. Jadi biaya selama 3 bulan adalah 70.000. Yang nomor 2 kalian coba sendiri. Oke, yang terakhir yaitu menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan fungsi linier, masih sama seperti yang tadi. Tapi di sini soal ceritanya berbeda. Ada 2 nomor, yang nomor pertama saja bahas. Amel membeli 3 roti dan 4 puding dengan membayar 104.000. Jika harga roti sama dengan harga 3 puding, maka harga puding tersebut adalah titik-titik. Oke, sebelum kalian lihat pembahasan, kalian bisa coba dulu buat mengasah sampai seberapa sih kefahaman kalian kayak gitu. Oke. Oke, pembahasannya seperti ini. Diketahui ya, 3 roti dan 4 puding itu seharga 104.000 dan harga roti itu sama dengan harga 3 puding. Pertanyaannya D2 yaitu harga puding tersebut adalah titik-titik. Nah, di 3 dijawab. Kita misalkan lagi nih biar mempermudah. Kita misalkan roti itu X dan puding itu Y. Nah, tadi ada ketentuan harga roti sama dengan harga 3 puding. Roti itu X sama dengan 3Y. Jadi harga 1 roti itu sama dengan seharga 3 puding. Oke. Berikutnya. Nah, di sini tadi kan beli 3 roti dan 4 puding itu 104.000, kita rubah dengan bentuk seperti ini. 3X plus 4Y sama dengan 104.000. Nah, X-nya tadi itu sama dengan 3X. 1 roti sama dengan 3 puding. Berarti X sama dengan 3Y. Maka X-nya kita ganti dengan 3Y. Berarti 3 dikali 3Y. Jangan lupa tersenyum. 3 kali 3Y yaitu 9Y. Ditambah 4Y. Nah, sekarang variabelnya udah sama ya. Berarti bisa dikerjakan. Sama dengan 104.000. 9Y ditambah 4Y sama dengan 104.000. 9Y ditambah 4Y itu 13Y. Sama dengan 104.000. Nah, ini bentuk apa? Bentuk perkalian. Perkalian kalau pindah ruas menjadi pembagian. Berarti Y sama dengan 104.000 dibagi 13. Maka hasilnya yaitu Y sama dengan 8. Y tadi mewakili puding. Jadi harga puding adalah 8.000. Gitu ya. Jadi 104.000 dibagi 13 yaitu 8.000. Maka jadi harga pudingnya adalah 8.000. Oke. Kalian pahami baik-baik? Oke. Nah,
Sama. Jadi, apa yang udah Ustazah bahas tadi, kalian bisa tulis di buku catatan. Kalian tulis di buku catatan kalian. Dan untuk soal atau tugasnya itu di buku tugas. Jadi jangan dicampur ya. Nah, di situ nanti kalian kerjakan semua tugas di buku tugas dan di foto. Dikirim ke nomor WA-nya Ustazah. Jangan lupa tanda tangan orang tua dan tanda tangan kalian. Nah, karena kalau minggu lalu soalnya 20, ini kan cuma 10. Maka pengumpulannya maksimal Rabu pukul 23.00. Pukul 11 malam. Semisal, Ustazah akan menghargai atau Ustazah akan apresiasi bagi kalian yang mengerjakan saat itu juga. Pasti akan ada nilai lebihnya. Kayak gitu ya. Dibandingkan orang yang mengerjakannya di akhir-akhir waktu. Apalagi yang masih tugas kemarin belum dikerjakan. Jangan sampai kayak gitu ya. Jadi ingat, syaratnya nilai kalian nanti muncul itu ketika kalian tidak punya tanggungan tugas. Jadi manfaatkan sebaik mungkin. Dan jangan lupa berdoa. Oke, cukup sekian yang bisa Ustazah sampaikan. Apabila misalnya kalian masih ada kesulitan, kalian bisa tanya Ustazah. Jadi untuk kisi-kisi akan Ustazah share melalui wali kelas kalian. Jadi kalian pahami, jika ada kesulitan, bisa tanya ke Ustazah. Oke, intinya jangan lupa mencoba. Ustazah apresiasi lagi bagi kalian yang sudah mengerjakan semua tugas tepat waktu dan tidak memiliki tanggungan tugas lagi. Ustazah ucapkan alhamdulillah jazakumullah khairan. Oke, tetap semangat. Semoga kalian besok PTS-nya lancar, diberi kemudahan, bisa mengerjakan dan nilai kalian bagus semua. Karena nilainya besok itu nilai murni. Oke. Terus semangat, jaga kesehatan. Oke, mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.